Baik, dalam video ini kita akan membahas tentang homeostasis. Sebelumnya, kita mesti memahami bahwa dalam tubuh ada tingkatan-tingkatan organisasi. Mulai dari tingkatan kimiawi, kemudian menjadi tingkatan sel, sel-sel menyatu menjadi tingkatan jaringan, jaringan menyatu menjadi membentuk organ, organ-organ saling bersinambungan berkaitan membentuk sebuah sistem tubuh atau sistem organ, dan yang terakhir keseluruhan sistem organ membentuk tingkatan organisme yaitu tubuh manusia. Nah, tubuh kita ini merupakan suatu sistem yang terorganisir dan memiliki sistem saling berkoordinasi untuk mempertahankan kondisi tubuh agar selalu dalam keadaan stabil secara fisiologis. Nah, jika terjadi gangguan secara fisiologis, maka tubuh akan selalu merespon dan berusaha untuk dapat mengembalikannya keadaan normal melalui suatu sistem yaitu mekanisme homeostasis. Contohnya, jika tekanan darah kita turun, maka reseptor sensorik akan mengirimkan sinyal ke otak, pusat kontrol di otak untuk mengirimkan sinyal saraf ke dinding arteri agar ia berkontraksi. Ketika dinding arteri atau jantung kita berkontraksi, maka tekanan darah kembali naik lagi. Dan konsep ini adalah salah satu contoh istilah homeostasis. Untuk pemahaman lebih jauh, kita perlu melihat dulu tentang konsep cairan intraseluler dan ekstraseluler. Karena tubuh kita 60-70% adalah air. Dari kondisi air sangat mempengaruhi keberlangsungan tubuh ketika terjadi perubahan-perubahan dalam baik intraseluler atau cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler itu yang mana? Nah, cairan ekstraseluler adalah cairan yang terkandung di dalam sel. Kenalnya sebagai sitoplasma. Kalian tahu sitoplasma? Jadi di dalam sitoplasma itu terdapat organel-organel lain dalam sel. Ketika sitoplasma dalam keadaan baik, maka organel dapat berfungsi dengan baik. Yang berikutnya cairan ekstraseluler. Kalau ekstraseluler berada di luar sel. Kondisi di luar sel ini berfungsi untuk memfasilitasi cairan dan jaringan, dan kemudian juga untuk sebagai membran sel yang disediakan untuk menjadi penghubung atau menyalurkan nutrisi atau suplemen yang lainnya melalui cairan ekstraseluler ke dalam intraseluler. Setidaknya ada dua jenis cairan ekstraseluler ini dikenal sebagai cairan interstisial dan plasma darah. Perubahan di lingkungan eksternal maupun internal dalam cairan tersebut, cairan ekstraseluler maupun cairan intraseluler, ini mempengaruhi kelangsungan hidup setiap sel tubuh kita. Nah, tentang homeostasis. Homeostasis merupakan keberadaan lingkungan internal yang stabil tapi dinamis, yang selalu berubah-ubah tapi senantiasa menuju ke suatu nilai yang tetap. Jadi, ketika terjadi penguraian atau sintesis molekul di dalam sel sebagai respon terhadap situasi lingkungan eksternal tertentu, maka terjadi penurunan komposisi bahan nutrien dan oksigen di dalam cairan ekstraseluler karena bahan dan oksigen tersebut digunakan dalam sel. Bersamaan dengan hal tersebut juga terjadi peningkatan molekul baru, misalnya pengingkatan CO2 atau H2O. Dan keduanya ini tentu akan menyebabkan terjadinya perubahan komposisi nutrisi oksigen, karbon dioksida di dalam cairan ekstraseluler. Perubahan ini akan mengganggu atau menghentikan fungsi sel tersebut bila tidak segera dikembalikan kepada kondisi semula. Oleh karena itu, semua sistem dalam tubuh harus bekerja sama untuk menjaga kondisi cairan ekstraseluler dalam yang paling baik dan optimal untuk kehidupan sel. Kerjasamanya berbagai sistem ini berusaha agar komposisi dan konsentrasi bahan-bahan di cairan ekstraseluler ini seakan-akan tidak berubah, dan kondisi tersebut ketika berubah dapat dikoreksi untuk dikembalikan ke keadaan semula. Usaha-usaha tersebut dalam pengembalian ke dalam kondisi semula dari waktu ke waktu dikenal dengan homeostasis, atau dengan kata lain seperti yang saya sampaikan di awal bahwa homeostasis merupakan keadaan lingkungan internal yang stabil tapi dinamis yang berubah-ubah tetap senantiasa menuju ke suatu yang nilai yang tetap. Nah, seperti bagian yang terlihat dalam kondisi di sini, ketika terjadi variabel atau homeostasis variabel tertentu, terjadi perubahan imbalance too much atau too little menjadi lebih banyak atau lebih sedikit, ini akan perubahan-perubahan ini akan menjadi stimulasi yang akan dikirim kepada sel reseptor, sehingga sel reseptor akan mengirimkan ke pusat kontrol, sehingga pusat kontrol dapat mengambil
mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan, dan tindakan sinyal-sinyal informasi tersebut dikirimkan ke sel-sel efektor untuk menjadikan respon terhadap perubahan-perubahan variabel tertentu di dalam tubuh. Respon tersebut tentunya untuk berusaha menjadikan posisi kembali ke kondisi yang semula atau kondisi yang stabil. Jadi sel-sel ini membentuk sistem tubuh mempertahankan homeostasisnya, karena homeostasis ini sangat penting untuk kehidupan sel. Nah, variabel apa saja yang mempengaruhi dan diatur secara homeostasis, atau faktor apa saja? Setidaknya ada 7 yang diatur secara homeostasis, yaitu konsentrasi molekul nutrien, konsentrasi O2 CO2, konsentrasi zat sisa, keasaman pH cairan ekstraseluler, konsentrasi air dan elektrolit, suhu, volume, dan tekanan. Dan ketika suatu atau lebih sistem tubuh gagal berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi secara maksimal, dan lingkungan internal tidak dapat dipertahankan kembali kepada kondisi yang optimal tersebut, maka akan timbul keadaan patologis atau timbul penyakit ya. Nah, jika dilihat lebih jauh konsep-konsep homeostasis yang ada dalam tubuh, kalian bisa lihat pada mind map ini. Di sini begitu banyak hal yang diatur dalam tubuh. Pengaturan dengan enzim, cairan-cairan, pengaturan suhu, pengaturan gula darah, pengaturan air, dan sebagainya. Jadi di sini bisa melihat sebuah jalur apa yang akan terjadi yang dilakukan tubuh ketika terjadi perubahan kondisi tubuh. Dan kita juga perlu memahami bahwa setiap sistem organ, baik saraf, endokrin, muskuler, sirkulasi, respirasi, gastrointestinal atau renal, ini berfungsi memiliki peran dalam mempertahankan homeostasis. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami tentang sistem kontrol homeostasis, bagaimana secara mekanisme sistem homeostasis bekerja, silahkan dengarkan video selanjutnya.